Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita lanjutkan pada video pembelajar kali ini, yaitu melanjutkan materi tentang servis pada unit motor grader. Dan sekarang sudah masuk ke pembahasan servis 500, di mana item-item pada servis 500 ini adalah yang pertama, ketika kita mau melakukan servis pada grader, yang pertama kita lakukan penggantian pada fuel filter ya teman-teman, untuk servis 500. Kemudian cek dan juga bersihkan radiator fin. Dan yang ketiga adalah cek circle gate clearance. Nah, jika nanti celahnya terlalu lebar, bisa melakukan pengejasan. Kemudian yang keempat adalah cek parking brake level stroke. Nah, nanti ketika stroke-nya sudah semakin panjang atau celah pada parking brake itu sudah semakin panjang, kita bisa juga melakukan adjustment. Kemudian yang kelima adalah cek atau adjust slip load for dry type untuk platnya. Ini untuk blade rotating gearnya atau silker reverse-nya ya teman-teman. Nanti bisa lakukan pengecekan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita buka atau kupas satu persatu. Kemudian apa aja sih yang dilakukan penggantian ketika servis 1000 teman-teman? Ketika servis 1000, yang pertama kita harus lakukan greasing pada drive shaft, kemudian greasing pada fan pulley dan tension pulley. Kemudian yang ketiga adalah replace transmisi oil filter element. Nah, ini udah mulai penggantian ke filter transmisi. Kemudian juga melakukan penggantian oli pada transmisi, final drive, kemudian juga pada oil hidrolik. Dan jangan lupa bersihkan juga untuk strainernya. Strainer pada transmisi, strainer pada final drive itu harus kita lakukan penggantian. Dan juga replace return filter elemen ya pada hidrolik tanknya gitu. Nah, kemudian cek juga kekendoran pada drawbar, front ball, joint dan ball stud-nya. Kemudian juga cek to in-nya. Apabila terlalu besar atau tidak standar, kita bisa melakukan adjustment teman-teman ya. Kemudian lanjut cek front wheel bearing ply. Nah, ini kita lakukan pengejasan atau pengecekan ya. Apabila ditemukan front wheel ply-nya ini nanti terlalu besar ply-nya. Kemudian lanjut ke replace corrosion resistor. Nah, di sini juga melakukan penggantian corrosion resistor ya di setiap PS 1000 jam. Kemudian cek dan untuk kekendoran ropes mounting bolt-nya. Jadi cek juga untuk ROPS-nya untuk kabinnya. Siapa tahu terjadi kekendoran setelah lama beroperasi, kita pastikan lagi dan juga lakukan pengecekan pada mounting bolt-nya. Kemudian yang terakhir adalah replace air dryer. Nah, jadi di sini untuk penggantian filternya yang pertama adalah transmisi, kemudian hidrolik, return filternya, kemudian corrosion resistor, dan juga air dryer. Jadi ada 4 item filter pada PS 1000 jam ya, gitu. Oke, lanjut teman-teman. Untuk yang PS 2000 jam, apa aja yang perlu dilakukan penggantian? Yang pertama adalah penggantian oli ya pada front wheel bearing, kemudian penggantian oli pada silker reverse-nya, penggantian oli pada tandem drive case-nya, kemudian bersihkan breather elemen engine, bersihkan semua breather yang ada di tandem, yang ada di engine gitu. Kemudian bersihkan dan inspek inching potentiosensornya. Nah, ini ada di transmisi. Nanti detail bisa kita pelajari satu persatu. Kemudian cek alternator ya, dan juga starting motornya, kinerjanya, output dari alternatornya itu berapa volt. Kemudian starting motornya apakah bekerja normal atau tidak. Kemudian lanjut ke pengecekan engine valve clearance. Nah, jika valve clearance-nya ini terlalu besar,
kita lakukan pengejasan. Nah, untuk prosedur pengejasannya bisa nanti teman-teman simak pada video-video selanjutnya. Kemudian cek ply dari turbocharger untuk rotornya ya, bersihkan dan juga cek turbochargernya. Kita di turbocharger biasanya kita cek adalah end play-nya dan juga clearance antara impeller dan housing. Nah, gitu teman-teman. Kemudian di PS 4000 jam periksa water pumpnya, apakah bekerja dengan normal atau tidak. Apakah sudah terjadi kebocoran oli atau coolant lewat lubang penduga, atau bisa dengan melakukan pengukuran pada sisi upper lower dari radiator. Nah, untuk menentukan water pump ini dalam kondisi baik atau tidak. Kemudian cek vibration damper ya. Kemudian yang terakhir adalah cek fan pulley dan juga tension pulley-nya. Oke, itu untuk PS setiap 4000 jam. Nah, kita sudah memulai teman-teman pembahasan pada prosedurnya. Prosedur servis yang benar. Nah, yang pertama initial service atau initial 250 jam atau new unit baru. Nah, sudah kita simak tadi, lakukan penggantian beberapa oli, hampir seluruh oli ya. Pada servis inisial kita lakukan penggantian karena mengingat unit ini baru, secara tidak langsung banyak partikel-partikel kasar yang bersirkulasi. Oleh sebab itu disarankan untuk teman-teman ataupun customer nanti ketika mau melakukan atau unitnya baru, sebaiknya lakukan penggantian oli untuk seluruh sistemnya. Untuk mengantisipasi nanti akan terjadi kontaminasi pada oli itu. Bahkan nanti ketika malah terjadi kontaminasi yang berlebihan, malah akan menimbulkan kerusakan pada komponennya, sehingga lifetime-nya akan lebih pendek lagi. Nah, ada penggantian oli transmisi, final drive, cycle reverse, hydraulic tank, oil tandem, sampai dengan oli engine-nya juga sebaiknya dilakukan penggantian. Replace fuel filter cartridge-nya. Nah, ini biasanya dilakukan juga oleh distributor ya. Jadi karena unit ini masih baru, untuk inisial service ini nanti dilakukan oleh distributor. Jadi untuk beberapa teman-teman nanti cukup sediakan oli dalam proses servis inisial pertamanya. Nah, ada pengecekan cek valve kalau memang dibutuhkan, kemudian cek adjustment slip-nya, silker gate clearance-nya. Nah, itu nanti kita cek ketika kita mau melakukan servis inisial. Oke, kita memasuki prosedur when required. Nah, artinya adalah ini bisa saja kita lakukan dan sesuai kebutuhan aja. Yang pertama adalah lakukan pembersihan pada cooling system, atau istilahnya adalah flushing cooling system. Nah, ini flushing cooling system ya teman-teman. Ini adalah tabel kombinasi atau komposisi antara coolant atau antifreeze-nya dengan water, perbandingannya. Tabel ini sebagai acuan nanti ketika kita menyampurkan atau pencampuran antara water dengan antifreeze-nya. Berapa sih perbandingannya antara antifreeze jumlahnya dan juga jumlah waternya atau airnya. Nah, ini sudah jelas sekali teman-teman. Jadi kalau ambient temperatur itu di atas minus 10 derajat Celcius,
maka jumlah antifreeze-nya itu sebanyak 17,5 liter dan jumlah air yang kita tambahkan sebanyak 40,5 liter. Oke, itu teman-teman proses flushing pada cooling sistemnya. Nah, ini adalah prosedur bagaimana melakukan pembersihannya nanti teman-teman ya. Yang pertama, stop mesin ya, stop engine-nya teman-teman. Stop mesin, kemudian putar radiator cap perlahan karena nanti temperaturnya panas, hati-hati teman-teman ya. Kemudian kencangkan corrosion resistor cartridge nomor 2, valve nomor 3, atau kita tutup corrosion resistor valve-nya. Kemudian kita posisikan tampungan di bawah ya untuk menampung coolant-nya. Nanti kita juga buka valve untuk mengedrain coolant-nya. Kemudian drain coolant-nya. Ini adalah proses pengedrainnya, sediakan dulu. Setelah kita melakukan drain pada water, tutup nomor 4 dan drain plug nomor 5 dan kemudian isi dengan city water. Artinya kita lakukan pengisian ya. Sebelumnya ini berisi coolant atau campuran, setelah unit beroperasi kita buang. Setelah kita buang, kemudian kita isi kembali dengan city water ataupun air galon bisa. Jangan air tambang ya, air city water agar tidak menimbulkan karat atau kerak nantinya di line system pada cooling sistemnya. Setelah terisi penuh radiatornya, kemudian start engine-nya teman-teman ya. Start engine, kemudian running low idle selama 10 menit sampai dengan temperaturnya itu kurang lebih 90 derajat Celcius. Nah, ketika sudah mencapai 90 derajat Celcius, kemudian kita stop engine-nya dan juga kita buang kembali air tersebut. Nah, setelah terbuang, kemudian kita gunakan cleaning agent, nah, atau gunakan pembersih pada cooling sistemnya. Nah, biasanya pada cleaning agentnya itu terdapat sebuah penggunaan aturan ya. Biasanya di sini menggunakan resistor untuk membersihkan coolant-nya, bisa di order di UT untuk proses cleaning agent-nya. Kemudian setelah itu biasa teman-teman kita running kembali unitnya. Kemudian setelah bersih baru kita buang, dan setelah itu terbuang kemudian kita tambahkan coolant atau finishingnya, kita tambahkan coolant dan juga waternya sesuai dengan tabel yang di sini sebagai acuannya teman-teman ya. Setelah itu baru teman-teman running engine selama 5 menit low idle dan juga high idle selama 5 menit. Jadi selama 5 menit ini tujuannya adalah untuk membuang udara yang ada di cooling system. Setelah itu stop mesinnya teman-teman ya. Setelah selesai stop mesinnya kurang lebih 3 menit. Dan ketika kita mau membuang atau melepas udara yang ada di cooling system ini, kita running 5 menit low idle dan high idle. Kondisi capnya ini adalah terbuka ya teman-teman, jadi jangan ditutup terlebih dahulu. Setelah itu hentikan, tunggu kurang lebih 3 menit. Setelah itu kita tambahkan supply city water sampai dengan penuh. Kemudian tutup radiator capnya dan proses flushing itu selesai, dan juga tambahkan levelnya sesuai yang ada di subtanknya. Oke teman-teman, kemudian lanjut ke pembersihan, prosedur pembersihan dan penggantian air kita elemen.
Untuk lokasi ada di engine teman-teman, jadi tinggal buka aja klipnya dan juga bisa lakukan pengecekan dash indikatornya, indikator debu. Pada nomor 1 ini kita baca berapa, ketika sudah menunjukkan kebuntuan kita buka dan kita bersihkan air cleanernya teman-teman. Nah, dan yang menjadi kritikal ketika kita melakukan pembersihan, ini lakukanlah pembersihan dari sisi dalam keluar ya, jangan dari luar ke dalam teman-teman, karena sama aja tidak bersih. Lakukanlah dari dalam keluar agar bersih. Kemudian untuk melakukan pengetesan bisa menggunakan bohlam lampu atau bisa menggunakan dash indikator yang ada di unit tersebut. Syaratnya adalah ketika kita running beberapa menit kemudian kita lihat dari dash indikator tersebut untuk mengindikasikan bahwasanya kondisi dari air cleaner ini baik dan bagus. Nah, ini juga lakukan penggantian pada inner daripada air cleanernya ya teman-teman ya. Nah, oke, lanjut teman-teman untuk service when required ya. Kemudian kita cek di electrical intake air heater ya teman-teman. Di sini kita lakukan pengecekan dan biasanya air intake heater ini digunakan ketika sudah lama sekali unit standby. Nah, maka kita untuk memanaskan kondisi engine kita bisa dengan memutar starting switch ke posisi kiri atau berlawanan arah jarum jam untuk menghangatkan atau temperaturnya sehingga memudahkan proses starting. Jika dalam kasus ini sulit starting setelah kita melakukan pemanasan pada area engine, hubungilah distributor Komatsu yang ada di terdekat Anda. Kemudian selanjutnya adalah balik atau ganti end bits dan juga cutting edge-nya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan perawatan atau ditemukan bahwasanya end bit dan cutting edge ini sudah mengalami, kita tinggal balik aja teman-teman, tinggal balik aja. Ini bisa dibolak-balik, kita balik sehingga tetap kondisinya bagus gitu. Kemudian selanjutnya adalah lakukan penggantian ripper pointnya. Nah, caranya posisikan ripper pada posisi yang aman dan jangan lupa tempatkan blok ya, sebagai antisipasi apabila ripper ini akan jatuh. Kemudian gunakan hammer atau tool untuk melepas pinnya, untuk kemudian lakukan penggantian daripada ripper pointnya. Selanjutnya adalah cek incing pedal. Cara melakukan pengecekan incing pedal ini yaitu dengan kita mencoba mengoperasikan mesin ini dengan menekan incing pedalnya, apakah unit tersebut berhenti atau tidak. Nah, ketika unit itu incing pedalnya kita injak, seharusnya unit tersebut akan berhenti. Ketika tidak berhenti berarti ada suatu masalah dan silahkan hubungi ke distributor terdekat yang ada di kota Anda. Yang kedua yaitu bisa juga dengan melakukan pengetesan dengan cara kita injak atau rilis pedalnya untuk incingnya. Ketika pada kondisi seperti ini kita lihat apakah power daripada mesin tersebut loyo atau tidak. Nah, ini sebenarnya sebagai salah satu indikator aja apakah kemungkinan terjadi incing, permasalahan di incingnya, karena ini berakibat low power nantinya. Oke, kemudian lanjut di pembersihan elemen pada AC system, ada di indoor dan juga outdoor. Nah, kita harus lakukan pembersihan ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kemudian pengecekan pada AC system. Nah, kita cek untuk level freonnya. Nah, bisa dilihat pada seglas yang ada di receiver dryernya.
Dan ini adalah salah satu indikator ya teman-teman ya, apabila ditemukan pada seglasnya itu transparan, artinya berarti tidak ada freon. Nah, apabila di seglasnya ini ditemukan adanya bubble-bubble gitu, berarti mengindikasikan kurangnya freon. Nah, apabila ditemukan pada seglas ini ya normal gitu kan, tidak terdapat bubble, nah itu berarti jumlah filenya tercukupi. Nah, ini bisa teman-teman lihat pada ilustrasi yang ada pada layar. Nah, ini adalah kondisi contoh ketika bubble, ketika transparan, dan juga ketika freonnya jumlahnya tercukupi. Oke, lanjut ya teman-teman ke pengecekan pada tire system. Nah, pengecekan di tire ini yaitu untuk pressernya. Nah, penurunan pressure yang ada di tire. Nah, kita bisa lakukan pengecekan dengan menggunakan pressure gauge. Nah, pressure gauge ini biasanya kalaupun ada unit baru biasanya sudah include ya di dalam box alat untuk mengukur tekanan tire atau ban. Nah, seperti itu teman-teman. Ini adalah inflation pressure-nya pada motor gather, yaitu sekitar 2,6 kgf per cm persegi atau sekitar 36,9 psi ya teman-teman ya, untuk inflation pressure-nya. Kemudian yang terakhir adalah lakukan inspeksi pada area corrosion, terjadi keausan pada rim, lock ring, dan juga set ring. Ini masih pada seputaran tire ya. Kalau untuk unit-unit tambang biasanya ada PIC khusus untuk melakukan pengecekan tire. Tapi teman-teman kalaupun tidak ditambang atau di kontraktor yang ada di jalan, bisa menggunakan sebuah pressure gauge ya. Kita lakukan secara periodikal pressure tire-nya, berapa penurunannya. Nah, setiap regular harus lakukan pengecekan. Jika nanti ditemukan kurang pressure, hendaknya dilakukan penambahan tekanan udara pada tire tersebut sehingga tidak terjadi keausan atau dampak pada unit tersebut. Oke, selanjutnya kita memasuki pada check before starting ya. Nah, oke teman-teman, kita lakukan pengecekan apa aja sih sebelum kita merunning sebuah unit pada motor gather. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan baik itu seorang operator maupun seorang mekanik. Yang pertama adalah cek coolant level. Coolant level, jika kurang tambahkan. Kemudian cek fuel. Nah, fuel levelnya teman-teman. Kemudian jangan lupa drain, air yang ada pada fuel tank. Nah, kemudian cek juga level oli engine. Nah, ini level oli engine sangat penting. Kemudian cek das indikator. Das indikator ini ada di dalam ruang mesinnya, kita tinggal buka, kita bisa lihat di dekat air cleaner. Kemudian cek dan adjust steering wheelnya. Nah, ini harus pastikan steering wheelnya kondisinya baik. Cek electrical wiring. Nah, kemudian cek braking effect, yaitu proses pengeremnya. Nanti teman-teman harus melakukan uji dulu sebelum beroperasi. Cek juga parking brake effect-nya. Cek flash of lamp jika ada kotoran atau kerusakan. Nah, biasanya ada flash lamp-nya itu nyala pada panelnya. Nah, apakah nyala atau tidak? Kemudian cek seluruh ketidaknormalan ya. Ketika ditemukan,
abnormality, hendaknya menghubungi distributor terdekat Anda. Kemudian cek windshield wipernya, window washernya, yaitu ya yang terkait dengan pandangan ya, pandangan ketika kita melakukan operasi pada motor grader. Kemudian drain air atau sedimen yang ada pada water separator. Nah, kemudian tire dan juga naikkan air pressure apakah normal. Jadi kita tes running dulu sampai dengan air pressure-nya tercapai. Ketika tidak tercapai dalam waktu yang cukup lama, berarti mengindikasikan adanya ketidaknormalan dan hendaknya menghubungi distributor terdekat Anda. Terima kasih, dan ini adalah cek sebelum melakukan starting. Berikut adalah prosedur servis setiap 50 jam. Apa aja yang harus kita lakukan pengecekan? Yang pertama adalah cek lubricating. Cek lubricating pada guide rail, pada blade-nya. Nah, kita cek lubricating grease-nya di titik ini. Kemudian yang kedua adalah inspect. Inspect keausan pada blade gate-nya. Nah, posisi di sini A1, A2 dan A3-nya. Nah, apabila nanti ditemukan terlalu longgar, otomatis pergerakan dari blade-nya ini akan longgar atau kocak. Nah, ini pastikan teman-teman clearance dari A1, A2 dan A3-nya itu sama. Oke, berikutnya masuk ke pengecekan setiap 250 jam. Biasanya sih ini sekitar setengah bulan. Apa aja yang harus dicek? Yang pertama adalah lubricating sistemnya. Cukup banyak lubricating system pada unit grader ini, kurang lebih sekitar 24 titik ya. Yang pertama ini paling banyak di bagian sisi depan sendiri, ini paling banyak sekali teman-teman, pada lining cylinder, kemudian pada T-rodnya. Nah, teman-teman bisa melihat contohnya titik-titiknya itu di mana aja. Pada steering linkage-nya, ya kan. Kemudian pada steering linkage, steering silindernya, kemudian pada drawball jointnya, kemudian ada pada front axle center pinnya, kemudian ada pada front axle kingpinnya. Dan biasanya untuk alat-alat tambang sudah dilengkapi dengan sistem namanya auto loop, jadi sudah meminimalisir pengerjaan untuk greasingnya, bisa secara rutin dan secara otomatis sudah proses terlubrikasi dengan sempurna. Kemudian ada lagi nih banyak sekali kalau di grader titik-titiknya ya. Ada di blade liftnya, kemudian ada di drawbarnya, kemudian ada di bank control gate-nya, kemudian ada di ripper silindernya, ada di ripper root, kemudian ada di power tool-nya. Nah, ada di power tool-nya kan, banyak sekali. Kemudian ada di bank control pin-nya, bank control pin-nya. Nah, ini banyak sekali teman-teman, dan lakukan greasing secara teratur kalau belum ada auto loop. Nah, ini di 250 yang dilakukan adalah penggantian oli engine ya. Jadi oli engine pada grader dilakukan setiap 250 jam, dan juga oil filternya. Nah, seberapa liternya? Di sini sekitar 34 liter teman-teman untuk kuantiti daripada oli engine-nya. Dan untuk oil filternya adalah yang menjadi critical point ketika kita mau melakukan penggantian. Gunakan filter yang genuine ya teman-teman ya. Jadi gunakan filter yang
genuine nanti ketika mau melakukan servis. Dan sebelum melakukan pemasangan pada filter, hendaknya perlakuan apa sih yang harus dilakukan pada filter tersebut. Yang pertama, kita melakukan pengisian pada filter oli ini dari posisi luar, jangan pada posisi dalam. Ini salah. Jadi pengisiannya kita isi oil filter dengan oli engine dari sisi luar sampai dengan penuh. Kemudian setelah itu untuk o-ringnya kita berikan pelumasan ya, untuk mempermudah pada saat pembongkaran nanti. Kemudian kita bersihkan pada permukaan filter holdernya, kemudian kita siap pasang.